pertama-tama masuk, bang, Gimana tuh? bingung. Bingung. Gimana tuh Ini bahasanya? Ini orang ngomong apa? Ngomong apa? Ngajakin makan tapi ngatain. Oh, dulu pernah ada senior, saya lupa namanya. Ke kobong saya gitu. Mang ada gas nggak? Ilok kita ke kobong bawa gas LPG. Kirain saya gas LPG. Fotonya korek tuh. Saya Oke teman-teman, sebelum kalian melanjutkan videonya, alangkah lebih baiknya kalian mensubrek, aktifkan loncengnya, share, like jika bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ashifa Official. Kali ini kita akan mewawancarai eksklusif bersama santri dari Jakarta. Pertama ini narasumber. Yang pertama, ini narasumber yang kedua. Untuk pertanyaan pertama, kita ingin mengungkap biografi mereka berdua. Kita mulai dari narasumber pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Zarnuji. Tempat tinggal di Jakarta, tepatnya di Kalideres, Kampung Rawalele. Asal sekolah di SMP Negeri 186 Jakarta. Sekarang sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang, jurusan bahasa. Selanjutnya ke narasumber yang kedua, biografinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikang. Saya tinggal di Jakarta Barat, khususnya di Kalideres, Kampung Koang. Dan asal sekolah saya di 186 SMP Negeri 186 Jakarta. Dan sekarang saya sekolah di MAN 1 Pandeglang, mengambil jurusan bahasa. Jadi itulah biografi dari kedua narasumber. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian nih, asal dari Jakarta, santri salafi itu seperti apa? Kita tanya dari narasumber pertama nih. Santri Salafi. Jadi santri Salafi itu menurut saya penuh dengan kesederhanaan. Sederhana maksudnya gimana? Pas di rumahnya mungkin dia rumahnya tingkat, banyak harta, banyak kemewahan, tapi dia memilih untuk tinggal di tempat ini, menimba ilmu agama dalam penuh kesederhanaan, dalam penuh tidur yang dingin gitu dan lainnya lah. Ya. Untuk narasumber kedua bagaimana? Menurut saya santri salafi itu santai tapi serius. Jadi nggak terlalu dikekang ibaratnya. Asalkan ada dalam niat untuk mengaji, untuk apa gitu. Jadi nggak kayak di pesantren-pesantren yang lainnya, kayak di modern atau di apa gitu. Jadi ya seperti yang tadi diomongin sama narasumber yang pertama kayak gitu. Lalu mengapa kalian itu bisa mondok di daerah Pandeglang, sedangkan kalian kan tinggal di Jakarta? Itu cukup jauh gitu jaraknya. Silakan narasumber kedua. Jadi kenapa saya memilih mondok di Banten, khususnya di Pandeglang? Karena saya tahu Banten itu kota santri. Jadi kota santri berarti banyak santri dan banyak pondok pesantren. Nah, makanya saya ingin mencoba untuk belajar di daerah Banten ini. Untuk narasumber kedua bagaimana? Iya sama tadi. Sama ya, sama. udah nggak apa-apa. Kemudian kok kalian itu bisa gitu, latar belakang kalian bisa mondok di Ashifa gitu, bisa tahu ada pesantren di sini. Dari mana asalnya? Silakan narasumber kedua. Satu ya. Kalau diceritain masuk sininya, awal masuknya mah kita berempat gitu. Berempat, kita berdua, yang cewek juga dua. Siapa itu? Aduh, namanya. Yang cewek ini namanya yang pertama Zikra Zahra, yang kedua Nabila Fauzia. Nah, mungkin karena takdir mereka nggak di sini, jadi ya sisa dua. Iya, alhamdulillah ya. Sisa dua, terus
kita tahu pondok ini itu dari uminya Nabila. Jadi uminya Nabila ini sama keluarganya pertama itu keliling Banten mau masukin Nabila ke pondok pesantren. Terus alhamdulillah dapatnya di Asyifa, ketemu Asyifa. Sebelumnya juga kita udah ngeliat YouTube-nya, dan itu yang Salafi Channel, Iya. Salafi Banten. Akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke sini. Lalu bagaimana kesan atau perasaan kalian gitu ketika kalian itu pertama masuk ke Asyifa itu? Silakan narasumber kedua. Kesan pertama saya masuk ke Asyifa itu gimana ya, apa namanya, kan baru pertama kali saya mondok ya, jadi ngelihatnya tuh asing gitu, apa namanya, kayaknya gimana sih, asing aja gitu. Ya sih. Itulah. Lalu untuk harapan kalian nih, kalian mau ke sini itu apa? Untuk kedepannya seperti apa? Narasumber kedua satu. Kan? Harapan ke depannya, Iya. harapan ke depannya mah seperti guru saya bilang, kita harus memegang prinsip 3S. Apa tuh? Yang S. pertama santai, serius, Santuy. sukses. Oh, sukses. Santuy, Iya. sukses. Maksudnya apa itu? 3S itu. Santai, maksud santai ini tidak terlalu serius tapi serius. Ya, antara santai. Santai, nggak terlalu diambil Iya. pusing gitu. Nah, Yang keduanya? yang kedua serius. Yang serius ini jangan terlalu santai. Oh. Kalau waktunya belajar, waktunya fokus, waktunya bermain gitu. Yang ketiganya Sukses. gimana itu? Sukses itu gimana ya? Semua harapan kita tercapai, cita-cita tercapai, impian tercapai. Lalu kalian kan nih asalnya dari Jakarta nih ya, pasti harus menyesuaikan dengan keadaan di Pandeglang gitu. Buat kalian apa gitu perbedaan antara di Jakarta dan di Pandeglang itu seperti apa? Pasti ada perbedaannya kan? Silakan jelaskan dalam sumber kedua. Kalau dibilang perbedaannya sih banyak sebenarnya mah, tapi dari bahasanya sudah jelas. Bahasanya jelas sekali. Terus apa namanya, adatnya berbeda, terus cara Cara ngeriung. ada ngeriung ya. Kalau di sana mah bukan ngeriung, namanya tahlilan aja gitu. Kalau ini kan ngeriung. Terus apalagi cara berpakaian. Kalau orang-orang Banten kan apa namanya, ciri khasnya peci panjang gitu, rambut gondrong. Kalau sana mah ya biasa-biasa aja. Terus dari apanya ya, dari apanya lagi ya, udah sih itu aja. Kalau menurut sumber kedua gimana perbedaan antara di Jakarta sama di Pandeglang itu seperti apa? Kalau menurut saya gimana ya, di Jakarta itu termasuk kota besar ya, Iya. ibu kota mantan sih. Terus gimana ya, Jakarta ini kota yang dibilang kota. Kalau kalau Pandeglang ini kota, tapi secara pas kita rasain kayak daerah gitu, kayak pedesaan. Masih ada pohon pisang, masih ada pohon nangka, wah kayak pedesaan, masih ada danau, gunung. Iya. Tuh yang saya rasain. Terus kalau subuh dingin, kalau mandi dingin di sini. Di Jakarta panas ya? Lalu sih. Panas. Panas. Emang saya panas. Oh iya, pertanyaan selanjutnya itu kalian bagaimana kalian itu supaya betah di sini itu, apa motivasi kalian? Sedangkan kan pasti kalian itu berbeda gitu antara bahasa kalian, budaya kalian di Pandeglang dan di Jakarta itu pasti berbeda. Bagaimana kalian menyesuaikan antara kebiasaan di Jakarta dan kebiasaan di Pandeglang itu seperti apa? Yang pertama sih, kenapa saya tadi gimana tanya? Menyesuaikan, cara kalian menyesuaikan antara kebiasaan di Jakarta sama di Pandeglang itu berbeda. Itu bagaimana kalian itu nyaman aja gitu di Pandeglang itu? Ya kalau menurut saya kita bergaul kepada senior, kepada apa namanya yang sepantaran, menyesuaikan aja gitu. Jadi ya gimana sih, berkumpul gitu, main bareng, kumpul bareng gitu. Gitu cara saya menyesuaikan, bercanda bareng gitu.
untuk kendalanya apa aja yang dirasakan orang Jakarta nih yang ngomong di Pandeglang? Sebut aja gitu, apa kendalanya? Kendalanya mah yang pertama pasti bahasa ya. Bahasa. Pertama-tama masuk Gimana iya tuh? bingung. Bingung. Gimana tuh Ini bahasanya? ini orang ngomong apa, ngajakin makan tapi ngatain. Hah? Contohnya kayak gimana? Hah? Contohnya kayak gimana gitu? Makan jing. Oh, Saya dikatain. oh berarti kata jing itu Iya. sebenarnya mah udah hal yang biasa gitu di Pandeglang. Tapi menurut orang Jakarta mah kata jing itu seperti binatang ya? Binatang. Nah, jadi gimana tuh kan itu? Awal-awalnya. Awal-awalnya ya kayak gitu, bingung dengan bahasanya gitu. Dulu pernah ada senior, saya lupa namanya, ke kobong saya gitu, emang ada gas nggak? Ilok kita ke kobong bawa gas LPG. Kirain saya gas LPG, contohnya korek tuh. Saya ngakak kayak saya di situ. Ya, gitulah bahasa yang jadi anuan tuh, apa namanya, kendala. Terus untuk ini nih, untuk kalian, untuk pesan kalian, untuk takutnya ada orang Jakarta yang ingin menimba ilmu di Pandeglang, apa gitu? Saran kalian itu seperti apa? Saran saya sih ada pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi jangan takut jauh, jangan takut jaraknya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Ya, kata Habib Bahar juga, beliau mengatakan mencari ilmu itu jangan takut jauh, jangan takut jarak jauh dari orang tua. Telan itu semua gitu. Emang cari ilmu tuh pahit gitu. Kan kata Abi juga, ketika kita di pesantren kita hina, tetapi ketika kita keluar kita akan mulia karena dicari ilmunya. Jadi jangan takut jauh untuk mencari ilmu. Telan semua rasa pahitnya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari kerabat, telan itu semua. Terkadang obat yang pahit itu bisa menjadi Bisa menjadi ini Apa kali sih? ya? kan obat nih, kita Pahit. sakit pasti ke dokter minum obat. Nah, obat itu kan pahit kan, ketika kita minum pahitnya akan menjadi sembuh. Begitu juga di pondok ini, kalau kita telan itu pahit kita, nanti kita akan menjadi sembuh gitu, maksudnya jadi orang yang mulia gitu. Jadi jangan lihat pahitnya, tapi apa yang dihasilkannya gitu. Kayak obat pahit, tapi itu bisa membuat kita sembuh dari penyakit seperti itu. Jadi menurut narasumber pertama ini, untuk takutnya ada santri dari Jakarta yang ingin menimba di Pandeglang, apa gitu ininya? Kata sarannya seperti apa? Harus apa? Jadi sarannya itu gimana ya? Kan santri itu kan terkenal kesederhanaannya, penuh dengan sederhana, perihnya, pedihnya. Jadi kita bener tadi kata narasumber yang kedua, kita telan semua rasa pahitnya, karena nanti suatu saat akan indah pada masanya. Sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, bila kita ingin melihat indahnya mentari, maka kita harus melewati gelapnya malam. Gelapnya malam ini kita lewatin, gelap tuh gelap ya, Iya, gelap. iya gelap ini yang kayak kopi gelap, Gelap. kopi gelap. Nah, pas paginya indah, tuh udara segar, matahari indah begitu. Jadi kita telan semua rasa pahitnya. Saat ini kita hina, tapi insya Allah kedepannya kita mulia. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apa nih kendala atau hambatan kalian untuk mencari ilmu itu di sini apa aja gitu, kendalanya, hambatannya, godaannya gitu. Ya, langsung kedua. Yang pertama sih godaannya perempuan ya. Perempuan. Karena pasti santri itu kalau nggak tergoda dengan harta, dengan perempuan pasti. Jadi kita misalkan ya, kita punya orang yang kita sukai atau orang yang kita cintai gitulah di Jakarta misalkan, kita tinggalin Iya. ya demi apa? Demi kita nuntut ilmu. Itu kendalanya. Jadi ya seperti tadi yang saya bilang, telanannya pahitnya begitu. Tapi kalau kita udah sukses baru kita datangin lagi, Iya. kita lamar. Jauh banget ngomongin. Iya. Ke sono. Nah, narasumber pertama gimana kendala atau hambatan? Kendala Cari ilmu. atau hambatan banyak yang perlu dikorbankan. Apa itu? Jadi antara cita-cita dan cinta, gimana ya? Kalau kita fokus ke cita-cita, kita tinggalkan cinta. Kalau kita pilih cinta, kita tinggalkan cita-cita. Sebab kita tidak bisa
Apa dong? Ngori. Mengadukan mengadukan. Mempadukan. antara keduanya, jadi biar fokus ke satu titik, satu tujuan gitu. Jadi di pesantren itu gimana ya, pesantren itu mengajarkan kita untuk hidup selanjutnya maksudnya hambatannya apa ya, mungkin karena di pondok ini ada santri perempuannya, jadi mungkin hambatannya perempuan gitu. Jadi gimana ya, tapi perempuan bisa jadi positif bisa jadi negatif. Positifnya mungkin pas ngaji ada dia di majelis lagi duduk, pasti menambah rasa semangat kita, wah ada dia nih, kayak pengen caper gitu lah. Ya, Jadi perhatian. Nah negatifnya gimana ya, negatifnya pasti mikirin pasti cetan takutnya melewati batas. Kalau punya ngaji malah tetap cetan, itu yang dikhawatirin itu. Kemudian untuk pertanyaan itu selanjutnya mengenai santriwati nih. Jadi menurut kalian itu bagaimana santriwati di sini, ataupun santriwati khususnya di daerah Pandeglang dibandingkan dengan santri di Jakarta? Menurut saya sih santriwati di Pandeglang dengan santriwati di Jakarta, saya di Jakarta belum tahu ini santriwati, soalnya belum pernah mondok dan belum pernah menelusuri lebih dalam santriwati di sana. Yang saya lihat di santriwati di Pandeglang itu perempuannya di Pandeglang itu kebanyakan santriwati dan mondok gitu kan. Emang sih banyak yang cantik dan bening glowing lah. Kalau Jakarta beda, Jakarta itu emang kena aspal kan. Jadi ya berbeda lah, apalagi udah mah di sini mah apa santriwati menuntut ilmu, cantik, soleha, masya Allah itu idaman. Kalau di Jakarta itu jarang kayak gitu. Langka. Adanya apa? Pakai rok mini, rambut terbuka auratnya, itu jarang lah. Selanjutnya kalian nih, harapan kalian untuk pondok Salafi Asyifa itu pengen seperti apa ke depannya? Apakah harus begini gitu? Kalian tuh gimana ya? Jadi ungkapin gitu harapan kalian mengenai pondok ini. Harapannya untuk pondok ini, semoga kedepannya pondok ini bisa lebih makmur gitu, bisa lebih gimana, santrinya lebih banyak, lebih giat belajar santri-santrinya. Jadi itu juga bisa menyenangkan hati Abi Umi. Selain dapat itu juga kita dapat ridhonya juga, restunya juga. Insya Allah kita berkah dunia akhirat. Menurut narasumber kedua, Betul yang dikatakan oleh narasumber pertama, harus santriwati dan santriwati dan santri putra harus lebih giat lagi ngajinya, harus lebih giat lagi ngajinya, dan lebih siapa lupa intinya gitu aja ya. ya kayak gitu aja. Terus untuk ini nih, untuk seniornya nih, untuk senior di Asyifa nih. Bahaya nih. Menurut kalian senior di Asyifa itu bagaimana menurut kalian gitu? Dalam kacamata kalian itu seperti apa orang-orang Jakarta nih? Mengenai kan rata-rata di sini kan seniornya orang asli Pandeglang. Kalian kan asli orang Betawi nih. Jadi bagaimana menilainya mengenai santri senior di Asyifa ini? Jadi menurut saya senior yang ada di sini itu baik, lucu, tapi jadi gimana ya, lucu-lucu semua orang sini, seniornya begitu, apalagi baik begitu, terus suka ngelawak, terus apalagi ganteng, banyak yang Ganteng. iya banyak termasuk ya ini, ganteng, baik-baik, kasep gitu. Tapi ada juga yang galak gitu. Tapi galaknya juga untuk kebaikan lah, ibarat Mendidik ya. mendidik, galaknya juga
nggak kayak di Jakarta galaknya. Galaknya apaan itu, mau preman kali. Kalau di sini enggak galak. Selanjutnya menurut narasumber pertama gimana gitu? Menurut narasumber pertama senior di Ashifa itu seperti apa? Ya hampir sama dengan narasumber kedua. Jadi mungkin pertama kita lihat itu mereka gimana ya, gondrong, Serem. serem ya. Serem. Gondrong, mungkin cara pandang kita itu kita berpikir wah ini pasti serem, galak gitu, galak, suka ngomel-ngomel, suka ngebentak gitu. Tapi pas kita perdalam, kita gimana ya, kita beradaptasi dengan mereka, alhamdulillah kita disambut dengan baik, dengan ceria gitu. Pokoknya jangan lihat casingnya lah, lihat dalamnya. Ya. Baik-baik. Terakhir nih kita nih masalah untuk kalian kan di daerah luar Pandeglang ya. Apa gitu motivasi yang kalian berikan untuk orang-orang yang ingin mondok? Masa dulu. Ya, motivasi dari saya gimana ya? Jadi jangan sampai ada penghalang kita untuk menerangi masa depan. Misalnya gini, misalnya kita ingin menjadi pewaris Rasulullah, ingin menjadi ulama, otomatis kita harus masuk pondok pesantren dulu kan, belajar kitab kuning, Al-Quran, semuanya. Pasti semua itu ada hambatannya banyak, tapi jangan kita anggap saja hambatan ini sebagai obat yang nantinya pasti kita sembuh kalau minum obat. Jadi kalau kita merasakan pedih itu semua, insya Allah kedepannya akan indah. Tuh, nah sumber kedua bagaimana? Jadi motivasi saya untuk orang-orang yang ingin yang di luar Pandeglang, yang ingin mondok di Pandeglang, jangan mau terhalang dengan jarak, karena emang para ulama-ulama terdahulu juga perlu yang dikorbanin, ada yang dikorbanin. Ya sama kayak narasumber yang pertama yang dikatakan itu benar, kayak gitu. Oke, jadi seperti itulah wawancara eksklusif dari santri Ashifa yang rumahnya cukup jauh nih di Jakarta, yang mondok di Pandeglang. Oke, sekarang kita menuju tahap akhir. Seperti biasa kita akan memberikan challenge, tantangan untuk mereka berdua. Siap? Insya Allah ya. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Ini. Ondel. Galak, gede. Nggak tahu. Susah banget ondel-ondel. Kerak telur. Traktor enak, mantap. Oke. Ngomong santri. Ganteng kasep. Datang kan. Kuprut. Gatel, enak. Nah, Tumbila. Tumbila hitam kecil. Aduh. Oke. Itulah challenge ya. Jadi intinya terus semangat untuk mencari ilmu walaupun kita jaraknya jauh, tetap mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Apalagi kita di akhir zaman ini perlu adanya ilmu agama yang membuat kita lebih ada penghalang gitu, seperti itu pentingnya ilmu agama itu. Jadi semangat yang belum mondok, ayo mondok gitu. Mondok itu hebat. mondok itu Cepat. iya. Jangan lupa mondok. Kalau nggak mondok, waduh, Nah, keren. nah keren ya. Terima kasih untuk materi sumber pertama. Iya, sumber kedua. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.